Nah, kalau membedakan nih orang yang betul-betul kesurupan sama dia pura-pura untuk nyari simpati, itu bedainnya gimana, Om? Ya. Badannya jadi dingin, dokter, kayak maaf ya, kayak jenazah. Om Hao, ada nggak yang mau tanyain ke saya? Satu pertanyaan. Apakah bisa ilmu sejarah ataupun kemampuan secara retrokognisi itu masuk dalam kajian forensik? Nah, misalkan ada orang yang punya kemampuan itu, tapi dia nggak suka gitu, Om Hao, karena dia merasa stres. Nah, itu kira-kira bisa nggak kemampuan itu dihilangkan? Halo, saya Dr. Forensik, dan saya melihat apa yang tidak. Halo semuanya, salam Rahayu. Ya, buat teman-teman yang kemarin sempat melihat IG story saya, pasti udah tahu ya kalau saat ini saya sedang bersama satu tokoh dari salah satu channel YouTube horor yang terkenal di Indonesia. Nama channelnya Kisah Tanah Jawa. Nah, ini siapa lagi kalau bukan Om Hao. Terima kasih, ya, Dr. Stefani sudah diundang ke sini. Ya, sama-sama Om Hao. Gimana kabarnya Om Hao? Sehat, alhamdulillah. Dokter juga sehat? Sehat, baik. Sehat. Lagi sibuk apa Om Hao sekarang? Sekarang masih ya berkaitan dengan pekerjaan, Mbak. Kemudian saya panggil Mbak aja ya. Oh, boleh. Biar ini sudah akrab soalnya. Biasanya kalau saya memanggil Dokter Stefani ini Mbak Reni gitu. Iya, soalnya sebenarnya saya itu sama Om Hao kan tadinya kita satu kota ya Om. Iya. Ya cuman ya setelah Om Hao menikah kan Om Hao pindah ke kota lain. Kota sebelah. Kota sebelah, iya. Iya. Ya paling kesibukan berikutnya nyelesain studi. Ini Mbak, studi ilmu sejarah gitu. Insya Allah kalau nanti dari kampus meminta untuk saya mengajar, mungkin akan mengambil program doktoral S3. Wah, keren. Tapi ya masih banyak lika-likunya, nggak segampang itu. Tapi dinikmati prosesnya. Ya, itu aja sih paling Mbak. Ini. Mudah-mudahan semuanya lancar ya Om. Amin. Dan juga semoga nanti untuk kelahiran anak pertamanya semua dilancarkan. Amin. Ibu sama bayinya sehat. Amin. Amin. Keponakannya nanti sehat, lancar. Amin. Ya. Ini kita ngobrol santai aja Om ya. Iya. Oh ya Om Hao, kemarin itu saya sama suami itu baru nonton filmnya Om Hao yang Pocong Gundul. Itu bagus Om Hao. Semoga terhibur. Menghibur banget ya. Bisa mewakili teman-teman dari Kisah Tanah Jawa mengucapkan terima kasih Mbak. Oh iya. Sebenarnya filmnya kita semua. Saya mewakili saja. Ya. Tapi itu menarik loh Om. Karena kan kalau di film Pocong Gundul itu mengambil tema tentang retrokognisi. Iya. Dan itu nggak banyak ada di film-film horor lain ya Om ya. Nah itu kan salah satu keahliannya Om Hao yang semenjak film itu jadi makin orang banyak tahu. Nah nanti kita bakal nanya-nanya juga ya Om ya tentang retrokognisi. Iya. Ini beberapa pertanyaan yang saya tanyain itu mungkin pernah ditanya di wawancara lain, tapi mudah-mudahan di sini kita bisa bahas dengan lebih detail. Iya, betul. Iya, Mbak Reni. Nah, yang pertama saya penasaran nih Om. Om Hao tuh kapan sih pertama kali bersinggungan dengan kemampuan retrokognisi ini? Waktu umur berapa? Terus waktu itu kejadian seperti apa sih? Iya, kalau benar-benar tahu tentang hal ini ya Mbak ya, retrokognisi itu sebenarnya di tahun 2013. Ketika waktu itu 26 tahun. Oh oke. Tapi kalau saya bersinggungan tentang hal-hal metafisik ya, ataupun supranatural, saya sudah merasakan sejak kecil. Bahkan di bawah usia 3 tahun, saya masih ingat gitu. Di usia 3 tahun ketika saya di Jogja waktu itu, saya melihat satu entitas yang besar, menyeramkan di atas lemari. Akhirnya singkat cerita ditutup oleh ibu saya, dibawa ke praktisi lah ditutup gitu. Tapi setelah setelah kitanan waktu itu buka lagi. Tapi saya seakan denial gitu dokter. Saya tidak mempercayai hal ini. Itu karena pada dasarnya saya itu logis. Karena kan background kan teknik ya gitu awalnya dulu. Saya tidak menyangka ataupun nggak pernah laku-laku lah, lelaku. Bukan pernah mempertajam lah gitu ya. Ataupun apa. Nah, 2013 itu sebenarnya berawal ketika saya ada kesukaan dengan sejarah kereta api waktu itu. Akhirnya saya sering melakukan penelusuran, observasi jalur-jalur kereta api tidak aktif. Akhirnya report saya itu didengar sama salah satu petinggi yang ada di PT Kereta Api waktu itu. Waktu masih ada unit heritage masih luas waktu itu.
sejak itu saya diajari sama ibu itu. Diajari ini kalau ada foto, lihatlah. Nanti tanyakan sama yang ada di dalam foto. Kalau suka kereta api itu dikulik nih sejarahnya, masuk ke dalam gini-gini. Akhirnya saya diberi satu kepercayaan untuk merawat stasiun tua yang ada di Jogja. Nah, sejak itu saya sering mendengar suara-suara dalam bahasa Belanda, bahasa asing. Saya melihat gambarannya ini seperti apa. Kemudian saya komparasi dengan foto-foto lampau, foto-foto dari dokumen Belanda. Kok sama, dokter? Akhirnya kemampuan ini saya kembangkan. Kemudian di tahun 2015-16, waktu itu ada acara seminar, sarasihan lah gitu, dengan budayawan juga dan macam-macam. Saya kenalkan tentang metode retrokognisi gitu, karena kita membahas tentang pabrik gula yang bangunannya sudah hilang rata dengan tanah. Oh, oke. Gitu. Dan istilah ini sebenarnya saya ambil dari buku asing gitu dari luar negeri, dikasih teman saya, menceritakan tentang kemampuan seorang anak indigo. Oh, oke. Yang salah satunya di situ time travel. Oh, time travel. Dan dibagi dua, ada pre dan retro. Di mana retrokognisi itu retro dan kognisi atau retrocognition. Retro melihat ke belakang, retro itu kan belakang dekat. Kognisi itu penglihatan, jadi melihat ke belakang, dan pre itu melihat ke depan. Gitu. Jadi ini satu kesatuan sebenarnya. Kalau kemudian saya ketika memflashback itu tidak sebatas itu untuk kemampuan spiritual, ataupun tidak sebatas nerawang. Tapi saya juga harus komparasi dengan data-data yang ada untuk memperkuat ini seperti apa gitu. Karena kalau 100% mempercayai makhluk astral itu salah. Jadi saya lebih merasakan itu dengan rasa yang berkaitan dengan residual atau sisa energi atau memori yang ada di situ, kenangan yang atau sisa. kerasa dari fotonya itu tadi. Iya, atau ruangannya atau tempatnya gitu. Atau kalau dari manusia yang pernah ada di situ, memori kenangannya seperti apa. Misal baju, benda kesayangan gitu. Itu tetap. Nah, waktu Om Hao pertama kali diminta ngeliat foto gitu, Om Hao sempat ngerasa, ini orang kok instruksinya aneh banget ya gitu. Kok saya disuruh lihat foto, disuruh ngerasa nanya ke orang yang difoto gitu. Itu perasaan Om Hao gimana waktu itu? Kalau waktu itu kita ngobrolnya sudah nyambung. Kita satu frekuensi. Intuisinya yang sama karena beliau juga diberikan titipan yang sama. Jadi boleh dibilang yang mengarahkan gitu beliau ini, karena sudah sangat senior, sudah sangat kompeten kalau mengurusi bangunan-bangunan tua, dan dari tangan dingin beliau itu bangunan-bangunan tua ini terawat betul. Tapi ternyata di balik itu beliau memiliki satu intuisi atau firasat yang kuat, yang mungkin istilahnya retrokognisi tapi tidak diungkapkan. Gitu. Akhirnya diturunkan ke saya. Saya kemudian bertemu dengan beberapa orang dengan kemampuan yang sama dan senior, akhirnya mengajarkan beberapa metode-metodenya yang lebih halus lagi. Seperti apa? Karena saya yakin sebenarnya ini tuh semua orang bisa, tetapi bagaimana tingkat kehalusan, ketekunan, dan juga daya analisisnya, termasuk memori otaknya itu harus kuat betul. Gitu. Karena kita misal di foto dengan yang sekarang harus kita ingat benar. Misal di foto ini bangunannya dulu seperti apa, kemudian setelah ini hilang, ini seperti apa, kita harus punya pembandingan yang kita nggak harus lihat gini, nggak, tapi sudah terekam. Perlukan ingat yang kuat ya? Iya. Nah, Om Hao, waktu Om Hao mulai ketemu orang-orang yang punya retrokognisi juga, terus mulai diskusi, itu kerasa nggak ada perubahan sikap atau perilaku? Contohnya misalkan Om Hao lihat orang nih, terus Om Hao tahu nih si orang ini dia punya yang latar belakang yang kurang baik. Terus tanpa sadar jadi sifatnya tuh Om Hao ke dia jadi agak-agak jaga jarak gitu. Pernah nggak kejadian seperti itu? Kalau saya ya enggak sih Mbak. Saya biasa aja. Biasa aja? Iya, karena menurut saya kalau seseorang itu pasti memiliki masa lalu. Entah baik dan buruk gitu. Yang ditampilkan aja lah gitu. Berkata kalau saya kemudian ketemu orang, ataupun orang yang kemudian berbuat jahat ke saya secara fisik ya, ataupun kelihatan lah gitu, milih diem saya orangnya. Terlebih kalau ketemu orang yang memiliki latar belakang yang tidak baik. Gitu, karena itu privasi dan mencakup juga dengan apa yang pernah dilakukan. Yang penting kita hubungannya baik aja, gitu. Itu nggak masalah gitu. Dan saya bukan tipe yang kemudian mencari tahu ataupun
tiba-tiba mengasih tahu gitu, enggak. Ketika saya nggak ditanyain, saya jangan diem. Atau ketika dia bertanya, saya akan tanya dulu, ini keperluannya untuk apa gitu. Oke. Tujuannya untuk apa dulu gitu. Karena saya tidak ingin tahu lebih dalam lah tentang hal itu, kecuali itu kepakai gitu, Pak. Misalkan dipakai untuk sesuatu hal yang ada tujuannya untuk apa, saya harus paham benar. Atau ini apakah akan berpengaruh dengan kedepannya. Tapi kalau tentang sikap, tentang gestur saya, atau kemudian saya merasa menjauh, tidak. Gitu. Yang penting kita hubungan baik gitu. Ada contoh pengalaman yang Om jawab itu? Karena ya kedepannya ini kayak kepake gitu. Ada contoh nggak ceritanya? Iya, mungkin berkaitan dengan ini sih Mbak, kalau mau nyari pasangan misalkan contohnya. Yang paling sering itu Ya, pasti yang paling bertanya. sering itu, ya. Jadi Jodohnya gimana nih? misalkan untuk mencari tahu itu, saya akan tanya dulu, nih dulu, misal dia pernah pacaran dengan ini, apakah pernah ada sesuatu hal yang meninggalkan sakit hati, apa pernah ditinggalin, di ghosting, atau maaf kata yang pernah melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan agama, atau apa. Karena nanti katanya sama ke depanmu, gitu. Karena ada karma lah, saya bilang gitu. Atau yang berkaitan dengan dia mau menentukan buka usaha contohnya, ataupun untuk sesuatu hal apa. Tapi tidak semua saya sampaikan, Mbak. Jadi apa yang ditanyakan itu yang saya jawab, yang saya ketahui itu. Nah, kalau kemampuan retrokognisi sendiri, itu bisa dimunculkan, atau misalkan orang yang tadi yang nggak punya, dia coba supaya dia latihan atau gimana lah gitu, atau itu datang secara natural, bakat gitu. Semuanya bisa Mbak, gitu. Jadi ada yang bakat, kemudian semakin biasa semakin tajam. Saya tergolong itu sebenarnya, memang saya ada bakat. Tapi dilatih sebenarnya bisa, sangat bisa sekali. Sebenarnya arti dari retrokognisi itu kan melihat ke belakang, melihat suatu peristiwa yang pernah terjadi. Tidak semuanya kemudian bisa dilakukan secara kemampuan batin ataupun secara supranatural. Namun semua bisa diolah dengan rasa atau dari sisi humanisnya seperti apa. Metode ataupun benda-benda yang bisa dipakai, salah satunya bisa kita menelusuri dari arsip misalkan. Arsip ataupun dari foto lama, dari benda-benda yang ditinggalkan. Kemudian rasa empatinya itu akan keluar tidak. Yang kemudian kita analisis, ini yang bisa kita sampaikan Mbak. Gitu. Jadi tidak melulu itu nge-flashback atau nerawang. Gitu. Tapi arti kata ini yang kadang salah kaprah, orang memahami kalau retrokognisi itu menggunakan hal gaib. Ya tidak dipungkiri, ada beberapa hal yang disebut dengan mediumisasi atau memasukkan energi lain ke dalam jasad seseorang untuk kemudian dia bercerita. Tapi dari ceritanya ini tidak bisa menjadi satu informasi yang akurat ataupun dia yang secara empiris bisa menjelaskan. Kan itu tadi yang nggak ada bukti empirisnya. Nggak ada bukti empirisnya ya. Nah, bagaimana kita bisa menyajikan ini? Kita harus tahu bukti empirisnya. Kita komparasi, kita ambil titik tengah yang pas mana. Gitu, sehingga kalau itu hanya berdasarkan info-info, ya kasarnya kita sebut, kita ambil dari hal-hal non-logis ataupun secara metafisik, itu jadi kisah dulu. Tapi ini tidak bisa menjadi satu bukti yang konkret ataupun yang dia diambil dari dasar-dasar yang empiris. Nggak bisa, Mbak. Jadi kalau proses dari retrokognisi itu kurang lebih seperti itu ya, Mbak? Iya, seperti itu. Jadi memang kompleks di sini. Kita harus meramu ini menjadi satu informasi yang akurat ketika kita sajikan ke seseorang yang butuh informasi itu, gitu. Ataupun untuk diceritakan kembali, dikisahkan kembali, gitu, Mbak. Nah, kalau kemampuan retrokognisi sendiri nih, yang Om punya dan mungkin beberapa kali di-sharing ya, itu membantu nggak di kehidupan sehari-hari? Kalau di saya, itu ketika membantu misal untuk keperluan-keperluan akademis, Mbak. Gitu, misal untuk melihat sejarah tertentu gitu. Dan uniknya terkadang itu tidak bisa digunakan untuk saya sendiri, lucunya. Jadi terkadang saya bisa mencarikan orang barang hilang, tetapi saya tidak bisa mencari barang saya yang hilang. Kalau akademis tadi kayak gimana tuh, Om? Misalkan untuk ini, Mbak, untuk membantu apa? Studi misalkan. Gitu. Pelajari sejarah itu tadi. Ataupun teman-teman gitu minta tolong, ataupun untuk bidang pekerjaan, jelas pakai itu banget gitu dalam keseharian. Tapi
Untuk pribadi, justru itu mendadak lupa untiknya itu. Oh, bisa gitu? Bisa, iya. Jadi berkata, kita bisa nyembuhin orang, tapi kita nggak bisa nyembuhin diri sendiri. Gitu. Kadang nge-track ini saya lupa naruhnya di mana gitu. Tapi kalau ada orang misalnya kayak kunci motor iya, gitu. yang simpel lah Mbak gitu. Misal ada orang tanya, ini surat-surat ditaruh di mana, misalkan kejadian udah berapa hari gitu. Jadi lihat foto rumah atau apa gitu. Oh, naruhnya di sini di selip baju kesekian tuh tahu. Tapi kalau sendiri uniknya itu. Gitu. Ada batas ternyata ya. Oke. Nah, selama melakukan retrokognisi itu, Oma pernah menghadapi masalah-masalah nggak? Yang kira-kira paling sering dihadapi? Iya. Wah, masalah sering Mbak, banyak. Apa aja tuh misalnya? Kalau itu ya, pertama ketidakcocokan data. Ketidakcocokan data yang saya peroleh, data secara empiris atau secara tertulis ya, dengan apa yang dirasakan di lokasi. Yang menjadi polemik sebenarnya ataupun problem, data yang diterima itu benar apa enggak? Valid atau enggak? Atau itu data yang direkayasa? Seolah-olah benar dan dipercayai. Celakanya di situ. Tapi yang kita rasakan itu langsung, itu ternyata lebih benar. Asli gitu, nyata gitu. Karena kita mengolah rasa di situ. Namun juga tidak ditutup kemungkinan bisa jadi data itu benar tapi yang di lokasi salah. Jadi bolak-balik Mbak. Ini faktor yang pertama itu. Yang kedua, saat melihat itu saya sering dikasih tahu jangan terlalu jauh, jangan terlalu dalam. Iya. Karena saya harus meninggalkan badan ini jauh nanti keluar gitu ya. Berbeda dengan asal projection Mbak ini. Jadi saya hanya memposisikan ataupun saya menjadi siapa sih yang pernah ada di situ gitu. Menjadi seseorang cosplay lah. Kalau Mbak Rani mungkin atau Dr. Rani nonton video KTC, kadang saya sering pakai baju-baju lama, pakai baju dokter, baju zaman dulu gitu ya. Karena secara tidak langsung saya sadar, tetapi ada gambaran saya yang itu ingin melihat kondisinya itu seperti apa, kemudian memberikan informasi. Tetapi sebelum dia kembali, gitu, omonya kembali ya, ini kan Heri Kurniawan, Heri Aprila Kurniawan itu Om Hao gitu, belum dia kembali, saya harus cocokin sama datanya ini. Informasi yang kamu bawa gimana, benar apa enggak? Kalau enggak gitu saya nggak bisa. Nyocokinnya sama yang tadi itu, datanya arsip itu. Iya. Selalu saya pegang gitu. Atau misal ada syuting sebelum berapa lama itu saya bikin ringkasan. Jadi kayak kita mau ujian dulu, dokter. Kita bikin tulisan, kita kasih singkat tahun, terutama tahun itu yang paling krusial karena kita akan melihat ini pas kapan lebih detailnya, style waktunya gitu. Gitu. Angka-angka gitu. Oh, berarti retrokognisi ini itu ada unsur gaibnya nggak mau? Kalau dibilang unsur gaib itu pasti ada, dokter. Gaib itu kan tidak menyasar pada makhluk astral, tapi sesuatu yang tidak bisa dirasakan dengan panca indera. Sehingga kita perlu merasakan itu dengan rasa atau kita sebutnya dengan sixth sense, di mana gelombang-gelombang yang dia mungkin sangat halus, kurang dari 5 Hz yang dia kecil, itu nggak akan bisa dirasakan panca indera. Sehingga kita mengolah rasa kita untuk menangkap gelombang-gelombang itu. Seperti halnya suatu tempat yang dulu pernah ada aroma tertentu, misalnya cipratan darah. Mungkin kalau masih seminggu ataupun berapa hari masih tercium ya. Tapi sudah bertahun-tahun kan hilang, dokter. Udah hilang. Tapi saya yakin aroma itu masih ada walaupun kecil. Sepersekian mikron itu masih ada tetap. Makanya disebut residual, sisa. Karena misalnya maaf ya, kita mungkin makan sambal terasi itu kan enak banget ya. Hari ini mungkin 2 hari udah dicuci pakai sabun, masih bau. Tapi udah nggak ada barang yang dokter. Nah ini ketika 1 bulan tuh sebenarnya aroma-aroma ini masih ada. Gitu. Jadi saya harus kuat di penciuman sebenarnya. Misal di situ ada tanah harus saya ambil. Ini saya ambil, kadang refleks apa tak ciumin waktu itu. Gini dikit apa gitu. Karena sedikit itu nanti bisa kasih informasi. Gitu. Jadi kepekaan panca indera juga berpengaruh. Kalau kita sebut gaib itu kan tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasa. Gitu. Makhluk asal bagian dari gaib, tapi pengetahuan dari gaib itu luas sebenarnya. Apapun itu. Seperti halnya kita berdoa, dan Tuhan yang Maha Kuasa kan, maaf ya kan Tuhan tidak bisa kita lihat. Tapi kita bisa merasakan pertolongannya, doa kita diterima kan gitu. Secara luas itu kayak kita transferan pulsa atau
gaib juga itu dokter. Tadi kan Om Hao bilang soal aroma tertentu, terus juga mungkin ya residual tadi lah. Iya. Itu sama nggak antara retrokognisi dengan deja vu? Kan kadang-kadang Iya, ada iya, orang yang mungkin coba parfum atau apa, terus dia Iya. tahu kayaknya aku pernah mengalami Iya, kejadian ini. Ya, berbeda dokter. Kalau deja vu itu kan seperti halnya kita pernah mengalami, Ya. kemudian terjadi, Mm-mm. gitu. Yang dimana informasi ini sebenarnya juga tidak dikirimkan jauh-jauh hari, ataupun itu berkaitan dengan satu peristiwa yang dulu pernah kita alami, entah dari kehidupan sekarang, ataupun kita tidak sebut reinkarnasi ya kehidupan masa lampau, tetapi dari ikatan DNA yang terikat, yang masih ada di tubuh kita. Hal ini juga bisa dikaitkan kalau deja vu itu lebih mengarah pada prekognisi. Ya. Prekognisi yang ini sudah terjadi, gitu. Oh. Jadi lebih ke depan, karena Ya. retro dan pre itu jadi satu kesatuan dokter. Cuman saya lebih suka memprediksi, memperkirakan berdasarkan kelas peristiwa yang dulu pernah ada. Semua orang itu pasti punya sejarah latar belakang. Tapi polanya itu akan terulang, karena sejarah itu hanya satu kali terjadi, tapi polanya yang berbeda. Itu bisa kita ulang lagi kejadian-kejadian itu. Tapi peristiwanya satu kali, karena waktu tidak bisa diputar. Tetapi bisa kita ulangi peristiwa-peristiwa itu, sehingga orang ini mungkin dulu pernah mencium bau yang sama, kemudian dia beli parfum, saya pernah ya kayak nyium bau ini, tapi kapan? Itu bisa kita telusuri itu kapan gitu. Jadi berbeda dokter. Deja vu dengan retro itu. Bedanya jadi kalau deja vu itu dia lebih ke depan kayak pernah mengalami, padahal belum. Kok retrokognisi dia lebih ke belakang. Iya, tapi ada kesinambungannya lah. Oke. Nah, misalkan seorang dia mungkin sadar ya dia punya kemampuan retrokognisi. Apa yang harus dia lakukan? Ya, kalau ini saya kembalikan ke saya ya. Ya. Dokter ya, kalau saya itu ketika memiliki kemampuan retrokognisi, cukup saya yang tahu saja. Tapi ketika kamu akan menyampaikan, kamu harus tahu apa yang kamu sampaikan. Oke. Gitu. Ya, jadi ketahuilah apa yang akan kamu sampaikan, tapi tidak semua yang kamu ketahui kamu sampaikan. Nah, misalkan ada orang yang punya kemampuan itu, tapi dia nggak suka gitu, karena dia merasa stres. Nah, itu kira-kira bisa nggak kemampuan itu dihilangkan atau kayak tadi ditutup? Gitu? Iya. Kalau ini sudah jadi bakat, itu tidak bisa, dokter. Karena itu bawaan lahir. Menurut saya ini titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu. Kita bisa menilai ini anugerah, tapi juga kita bisa menilai ini bencana. Tergantung sikap kita bagaimana, dan seberapa banyak manfaatnya. Berkaitan tidak dengan kehidupan kita, misalkan gitu. Karena tidak dipungkiri, saya pun kadang merasa dua hal ini. Kadang saya merasa, kenapa sih saya dititipin ini, tujuannya untuk apa, dan jadi beban gitu ya. Tapi ketika saya mencoba untuk melepaskan ini, justru semakin kuat ikatan itu. Jadi saya ngalir aja gitu. Waktu itu Om Hao cara mau melepasnya gimana? Coba untuk tidak mengurusin itu dulu. Jadi coba untuk ini, tapi ya semesta itu datangin terus permasalahan-permasalahan itu yang harus diselesaikan. Semakin coba lari justru semakin dikejar ya. Tapi kalau mungkin seseorang yang tanpa bakat, tapi kemudian tekun mempelajari, menurut saya dampaknya kan sama dokter. Jadi seperti halnya kita seperti sekolah ya, kuliah lah. Ada yang dia jalur beasiswa, jalur mandiri, jalur undangan, tapi mata kuliahnya sama dan hasil poinnya sama. Yang membedakan kalau beasiswa kan nggak bisa lepas. Iya benar. Nah, kayak analoginya tadi, seperti itu ya. Kayak tadi yang dia tiba-tiba bisa gitu ya. Tapi kalau jalur mandiri ya terserah mau berhenti kapan. Karena saya nggak bisa bayar, udah saya diulang resign. Tapi kalau ini dititipi sih saya kasih uang, kamu sekolah harus selesai nih. Gitu. Bedanya itu. Jadi saya harus pemaksaan. Gitu. Nah, Om Hao, waktu Om Hao menelusuri sejarah dengan retrokognisi, sampai sejauh mana? Paling jauh tuh sampai ya tahun berapa lah itu kemampuannya Om Hao tuh bisa membawa ke sejarah itu. Sejauh apa gitu? Sejauh apa yang paling jauh? Iya. Kalau tahunnya Mbak ya, kalau kita lihat secara tahun yang bisa saya rasakan itu random Mbak. Nggak bisa misal tahun 700, tahun 1000 itu nggak bisa. Atau prasejarah gitu? Nggak bisa Mbak. Itu lebih tahun yang misal saya lihat tuh misal hari ini nih 2007, kemudian kembali 1945, tahun 1310, kembali lagi 1978 gitu Mbak.
Oke. Ya, tapi sejauh yang saya maksud itu adalah sejauh mana saya terlibat ada di situ, di peristiwa itu, di kejadian itu gitu. Semisal saya ada di 1 tahun, kita contohkan tahun 42, kemudian ya pernah sesekali tahun 60, pertengahan tahun 60, medio 60-an itu. Saya sejauh mana saya bisa ini ya, ada katalisnya atau ada pempercepat yang bikin cepat reaksi lah kalau di kimia kan katalis gitu. Atau konduktor penghubungnya itu sejauh mana saya bisa masuk ke dalam satu orang yang pernah terlibat. Saya jadi tokoh di situ gitu. Bahkan dalam satu ruangan yang bisa saya rasakan atau saya lihat itu, saya tahu rokoknya merek apa. Sampai sedetail itu? Manis kopinya, misal di suku. Yang kita omongkan. Kemudian suasana itu jam berapa, misal jam 9 pagi, kondisi hujan, itu Mbak. Atau apa yang dia katakan, itu sedalam itu. Tapi resikonya yang saya takutkan kalau terlanjur nyaman, akhirnya saya nggak mau pulang Mbak. Kalau nggak mau pulang, efeknya gimana Om? Raga yang ditinggalkan, atau diri saya ini banyak yang kosong. Karena saya melihat film itu nyaman di sana itu, gitu. Kasarannya itu, gitu. Jadi badan seolah-olah kosong saya. Terus nanti efeknya segini, maksudnya apa orang lihat Om Hao jadi linglung, apa gimana gitu? Iya, sering ngeblend. Dan itu keterusan gitu bisa? Iya, keterusan. Kayak kita terlalu enak ada di sana, gitu. Terlalu nyaman lah berada di sana. Yang terlalu jauh, saya anggap itu. Tapi kalau tahun mungkin ya, selama pengalaman saya pernah mengunjungi satu destinasi ini ya, wisata prasejarah ya dari Jawa Barat, itu usianya ribuan tahun. Saya sempat coba untuk melihat itu gitu. Tetapi seperti hukum alam Mbak, jadi semakin tua, semakin lama itu kan semakin menipis residualnya. Gitu. Walaupun energi itu nggak akan pernah musnah, berubah, tapi dia tetap ada. Udah berubah ke yang lain. Iya, itu yang susah dirasakan itu. Tapi kalau mencoba untuk melihat itu semakin jauh, pernah ada di masa-masa itu, tapi bukan detail, hanya gambaran. Jadi semakin jauh, semakin kadarnya semakin rendah, semakin turun. Jadi tidak bisa diceritakan. Justru peristiwa-peristiwa sejarah aktual Mbak yang gampang. Setelah kemerdekaan lah itu. Karena energinya masih kuat. Iya. Memori kolektifnya juga masih tersedia banyak untuk hal ini. Nah, misalkan seorang itu dia punya kemampuan retrokognisi. Iya. Nah, itu bisa nggak dia jadi kecanduan menggunakan kemampuannya itu? Dan bahkan mungkin ya membaca orang sampai detail terus dipakai buat manfaatin gitu. Aku tahu loh kamu pernah kayak gini gitu. Ini terus tergantung itu. Ini tergantung individunya, Mbak. Kalau saya selalu memperhatikan kode etik bagi saya. Ada kode etik ya juga? Iya, kalau saya pribadi. Jadi tidak semua kemudian bisa kita ceritakan atau kita lihat. Karena maaf kata Mbak, kayak gitu nanti kalau kita umumkan di banyak orang atau di depan orang atau di dianya kayak nelanjangin orang. Iya sih, ya. Itu saya selalu tepok seliro. Jadi saya kembalikan ke diri saya. Dan saya bukan tipe orang yang kepo terhadap individu atau retronisi seseorang atau retrohumanis ya gitu. Tapi saya lebih suka dengan suatu tempat. Jadi lebih kolektif di situ. Pernah terjadi apa atau justru ketika saya datang melihat bangunan terbengkalai itu saya lebih tertarik ke situ. Oke, ini ada satu pertanyaan Om Hao. Kira-kira pertanyaan ya tentang retrokognisi itu apa yang Om Hao nggak mau jawab? Karena ada alasannya apa? Ya, tentunya berkaitan dengan sesuatu hal di luar dari bidang pengetahuan saya. Gitu. Dan di luar dari batas wajar saya dalam melakukan hal ini. Wajar itu ketika misal saya ada di suatu hal yang memang tidak ada sangkut paut atau keterlibatan langsung yang ditujukan atau ditugaskan untuk saya, Pak. Jadi misal ada satu kasus A atau suatu permasalahan A gitu ya, mungkin yang ditunjuk Mbak Leni gitu. Saya tidak untuk menyelesaikan sesuatu ini. Yaitu ranahnya Mbak Leni. Saya tidak akan mengatakan itu gitu. Ataupun walaupun banyak orang yang menyuruh-nyuruh, itu karena bukan wewenang saya. Jadi saya paham betul dengan wilayah saya sendiri. Tapi ketika saya diminta untuk bareng-bareng dalam satu tim atau menyelesaikan, di wilayah saya bisa gitu. Tapi kalau di luar wilayah itu saya nggak bisa. Atau bukan wewenang karena memegang beban tanggung jawab yang luar biasa dan
berkaitan dengan sesuatu hal yang besar, gitu. Karena tentunya itu nanti bisa jadi bumerang. Kita nggak tahu apa-apa tapi kena, itu kena kulut itu ya, kena ini getahnya. Gitu. Getahnya. Ya, jadi saya selalu memposisikan sesuai dengan porsi saya, sesuai dengan apa yang ditugaskan ke saya, dan sesuai dengan risiko yang saya hadapi seperti apa gitu. Kalau dua hal ini sudah oke, berarti risiko saya harus siap. Tapi kalau dua hal ini nggak ada, saya nggak berani. Karena tahu tapi tidak harus mengasih tahu, ataupun tahu tapi tidak untuk memberitahu ketika tidak diminta pengetahuannya. Gitu aja. Jadi intinya kita gunakan dengan bijak ya. Iya. Jadi Karena kurang lebih pisau, pisau mata dua, benar. Iya. Jadi kurang lebih ya kode etik saya sebagai dokter forensik sama Om Hao ini sama lah ya. Kita mengerjakan aja apa yang sesuai dengan kewenangan kita. Karena ya ada konsekuensinya dan segala macam itu ya Om. Iya, dan ranahnya juga di mana dan harus disampaikan bijaknya kemana, karena sosial media sangat hati-hati. Iya, benar. Tidak semua yang kita tahu kemudian kita sampaikan, nggak boleh. Ya. Gitu. Yang umum-umum aja. Berikut ini kita akan membahas ya Om Hao, hal-hal yang berhubungan dengan medis tapi sering disangkutkan dengan mistis. Ya. Yang paling sering tuh saya ditanyain soal kesurupan Om Hao. Di salah satu video saya tuh saya pernah jelasin kalau yang namanya kesurupan dari segi medisnya itu kan disebut dissociative trance disorder. Jadi gangguan kejiwaan di mana penderitanya itu untuk jangka waktu tertentu tiba-tiba tuh dia kehilangan kesadaran dan juga kontrol atas dirinya. Kadang dia teriak-teriak, kadang malah pingsan gitu. Dan kalau dari jurnal kedokteran sampai sekarang kan disebut pemicunya tuh nggak jelas. Walaupun ada faktor-faktor yang katanya bisa berpengaruh ke seringnya kejadian ini kayak trauma, terus juga adat istiadat, dan sebagainya. Nah, kalau dari sudut pandang Om Hao nih, kesurupan itu benar nggak ada hubungannya dengan gangguan makhluk gaib? Iya, disebutkan itu ada Mbak, kesurupan gitu. Atau diambil dari frasa kata surup. Bisa, yang pertama adalah surup itu waktu, kita melihat waktu. Surup itu adalah maghrib. Waktu maghrib. Yang kedua, surup itu adalah masuk. Nyisipin atau masuk, sehingga disebut kesurupan, berarti kemasukan, kerasukan. Kerasukan ya. Dalam hal gaib sendiri, sebenarnya kejadian ini terjadi ketika seseorang itu jiwanya dibajak oleh soul ataupun jiwa yang lain. Atau energi lain masuk ke badannya sehingga dia lepas dari kendali. Dimana dirasakan gejalanya adalah dia ngeblank kosong, namun kemudian cara sudut pandang matanya itu sudah kosong, sudah nggak bisa fokus, ataupun dia merasa ada yang ngikuti, nempeli mimpi buruk, dan bahkan dia sering mendengar bisikan gaib. Ini kita lihat dari kajian medisnya ya, medisnya ya. Kemudian secara tidak langsung ada entitas yang memanggil namanya, ataupun yang masuk mendekat, kemudian hilang masuk. Dan dalam kondisi ini dia di luar batas sadar, sehingga dia bisa melakukan hal-hal di luar dari kemampuan manusia seperti biasa, atau dia jalan-jalan tapi badannya dikuasai oleh entitas lain. Gitu. Namun saya pernah membahas ini dengan teman dari psikologi juga mengatakan terkadang itu terjadi seperti adanya self-talk atau obrolan yang dari dalam. Gitu. Atau juga terjadi karena masalah-masalah faktor psikis. Gitu, semisal dia stres, atau terkadang ada di beberapa kasus seolah-olah dia menakuti seseorang karena dalam kondisi yang tertekan misalkan, ataupun dia hanya merekayasa kejadian-kejadian itu untuk menarik simpati orang gitu. Gitu. Jadi faktor secara ini dokter secara psikologinya itu luas gitu. Tapi secara non medis ataupun secara ini ya mistis, masuklah energi lain yang masuk untuk menguasai badan seseorang itu. Begitu. Nah, kalau kesurupan itu sama nggak dengan ketempelan? Berbeda. Berbeda. Jadi kalau kesurupan itu entitasnya sudah masuk. Kan ini misalkan seseorang, kemudian ada entitas lain, ada yang ngikutin juga. Ngikutin, kemudian dia mendekat, ini sudah nempel itu ada di badan. Kalau kesurupan dia sudah masuk. Dan dalam kasus
kerasukan atau kesurupan itu harus presisi masuknya. Jadi terkadang kaki itu harus ketemu gini dokter. Semuanya sama, tangan pun juga harus sama. Masuk. Kayak kita pakai baju. Ya. Di beberapa kasus yang dia tidak bisa masuk, secara sempurna disebutnya kerasukan parsial. Oh, ada parsial juga. Jadi hanya tangan saja, badan saja, suara, omongan. Bahkan kalau sudah 100% dia sudah mata ini berkata sudah hitam semua, sudah menutup semua, melakukan hal-hal di luar batas kewajaran. Seperti dia makan beling, kemudian bisa loncat, bisa suaranya berubah, bahkan bisa manjat-manjat sesuatu, hal itu bisa. Bahkan ngikuti gerakan-gerakan maaf ya hewan. Ada beberapa kasus seperti itu dokter. Jadi berbeda. Ketempelan itu berarti entitas itu belum masuk atau masih nempel. Biasanya mereka merasakan keluhan nyeri ataupun keluhan berat di sekitar pundak ataupun di tengkuk. Kalau ngikuti masih jarak jauh ikuti. Itu ini. Dan nempel masuk beda. Karena dulu itu juga pernah saya bahas di salah satu video saya. Orang itu tiba-tiba dia batuk-batuk sampai keluar darah. Itu dikiranya ketempelan. Tapi ya setelah dicek ternyata ada infeksi di paru-parunya. Nah kalau ketempelan itu bisa nggak sih Om Hao kayak pengaruh ke kelihatan ada gejala medisnya gitu, misalkan dia muntah-muntah atau keluar darah apa gimana? Gitu. Dalam kejadian ini kemudian ke arah fisik ya atau medis itu bisa dokter, karena sekarang bisa secara metafisik ya ataupun secara non medis, jadi medis dan medis bisa secara non medis bisa bertukar. Kejadian-kejadian ini kerasukan atau kesurupan itu memang bisa tidak sengaja dan sengaja. Tidak sengaja terjadi ketika dia ketempelan, misal datang ke suatu tempat atau kemasukannya datang ke suatu tempat, menantang di situ atau kurang bersih. Tapi kalau disengaja itu sengaja.
manjat pohon sampai tinggi dan cepat. Kemudian cara berbicara, ini ya, mungkin suaranya kan berganti, berubah. Jadi tidak menggunakan suara yang sama. Mungkin bisa menguasai beberapa bahasa asing. Itu, tapi dengan suara yang beda ya dokter ya. Itu. Kalau tetap yang paling bisa gampang sekali kita rasakan adalah berat badannya. Itu. Saya tambah berat itu tadi ya. Iya, bahkan ada seseorang badannya kecil cuma 50 kilo, tapi ketika diangkat laki-laki 10 nggak kuat, kayak setengah ton. Itu sudah di luar logis. Oke. Itu menurut saya satu-satunya itu, karena kalau beberapa hal janggal yang dilakukan seperti tadi ya dokter, misal minum ini kemudian digigit gelasnya tapi nggak berdarah, pecah. Itu ada. Itu nggak berdarah? Nggak berdarah. Oke. Tapi kalau saya tetap berat badan. Kalau kita menilai ini secara metafisik untuk membedakannya. Dan itu karena bisa ditakar ya berat badannya, orang bisa rasa. Orang bisa rasakan langsung. Kalau yang lain-lainnya mungkin tambahan-tambahan saja. Tapi kalau dia berat badannya masih sama, ataupun dia masih bisa merasakan sakit, bisa melihat sesuatu, tidak semua menjurus itu rekayasa dokter, tapi juga bisa parsial. Mungkin ada di bagian satu tangan yang dia seharusnya hangat, kita pegang dingin kayak es, itu juga bisa. Satu lagi, badannya jadi dingin, dokter, kayak kayak jenazah. Oke. Karena ini sudah keluar dokter sebenarnya, dan ada di beberapa waktu nggak ada denyut nadi, nggak ada denyut jantung, tapi masih sadar. Itu kalau di medis ngomongnya shock, tangannya dingin, nadinya lemah. Iya, itu juga bisa mengarah ke situ juga. Oke. Jadi gitu ya cara membedakannya ya. Iya. Oh ya Om, sekarang ini itu kan ada ya sebagian orang yang mengaku dirinya indigo. Entah apa alasannya ya. Dia bilang dia bisa berkomunikasi, bisa melihat makhluk gaib di sana sini. Nah sebenarnya ke indigo itu apa sih Om? Iya, indigo ini kan sebenarnya rasa warna ya dokter ya. Indigo itu kan berasal dari bahasa Spanyol yang artinya ungu. Seseorang ini memiliki aura, jadi ada magico hibinium, seperti halnya pelangi. Ketika itu sudah ada di cakra asna atau di cakra mahkota dan berwarna ungu kebiruan, itu disebutnya indigo. Kenapa? Karena mata ketiganya terbuka. Itu tidak salah sebenarnya, semua orang itu punya sixth sense, punya mata ketiga, tetapi aktif atau enggak dokter? Dipertajam atau enggak gitu. Dan istilah indigo itu kan mengacu pada seseorang yang memiliki kemampuan spiritual untuk melihat hantu. Menurut saya juga salah gitu. Kenapa? Karena itu warna aura. Nah, ketika orang ada di warna aura ini, cakra aslinya aktif atau trinetra mata ketiganya aktif. Gitu. Dan kalau menurut saya ya, zaman sekarang itu memang banyak orang iseng atau ingin secara legitimasi atau ingin diakui. Pengakuan ya gitu biar suka gitu aja. Dengan ingin buka mata batin atau mengaktifkan cakra. Atau ada juga yang buka aura dan macam-macam ya. Tapi kalau saya pribadi selalu saya tanyakan, misalkan mau buka mata batin untuk tujuan apa? Kalau untuk iseng sekali dibuka nggak bisa. Gitu. Kalau nggak bisa, kalau iseng itu dibuka gitu nggak bisa? Iya, karena harus punya tujuan dokter. Harus ada tujuan tertentu, dan nanti takutnya kalau dibuka paksa nggak bisa nutup, bahaya. Karena kita harus kuat mental. Nanti ada malah dikira skizofrenia ya, halusinasi. Iya, takutnya nanti mengarah ke arah-arah itu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita merasakan hal halus itu tidak semuanya melihat makhluk halus, tetapi sesuatu hal yang sangat halus di batas panca indera. Tapi kalau menyikapi tentang banyak orang yang mengaku atau apa, kita harus tahu motifnya dulu. Mungkin ada yang tujuannya untuk eksistensi, mungkin merasa terobsesi dan macam-macam. Jadi kalau saya jadi diri sendiri sih, gitu. Paling enak ya Om. Iya, apapun yang kamu miliki udah itu syukurin dan dilakukan gitu. Karena mungkin seseorang bisa melakukan ini karena dia punya kapasitas. Kalau kapasitas itu dipindahkan seseorang yang tidak memiliki kapasitas, ya bisa kejadian di beberapa orang yang mencoba untuk belajar ilmu-ilmu tertentu, tapi karena nggak kuat ilmu jadi gila. Skizo tadi. Itu pernah ada kasusnya, pernah saya bahas juga. Om Hao, ada nggak ada satu kasus gitu yang ya terkait penyakit mistis lah yang sampai sekarang ini belum terpecahkan dan buat Om Hao itu penasaran sekali? Ada nggak?
Tentang penyakit yang mistis. non medis ya, dokter ya. Kalau selama ini yang mungkin pernah ada diminta bantuan atau yang pernah saya kerjakan, itu alhamdulillah semua sudah selesai. Gitu, sudah terpecahkan gitu. Tetapi saya selalu bilang ini tidak bisa kalau kemudian siapa yang melakukan ini. Jadi saya keep, yang penting sudah selesai gitu. Jadi saya sudah terbiasa kalau sudah memulai sesuatu harus menyelesaikan juga. Gitu. Kalaupun itu tidak bisa saya selesaikan, saya sudah omong di awal. Saya tidak berani dengan hal ini. Saya tidak siap dengan hal ini, ataupun saya masih punya tanggungan yang lain. Jadi saya rujuk atau saya oper. Atau itu sudah di luar dari wilayah saya. Gitu. Tapi sejauh ini, kalau berkaitan dengan penyakit non medis, alhamdulillah sudah selesai, dokter. Yang mungkin tidak selesai ketika saya mengunjungi satu tempat bangunan-bangunan, misalkan itu bersejarah atau pernah menyimpan satu hal, semakin kita kejar semakin dalam. Kayak tadi yang sudah saya sampaikan, yang terjauh di episode sebelumnya ya, itu keterlibatan saya semakin dalam itu masih banyak banget. Kalau berkaitan dengan wilayah, lokasi atau tempat. Tapi kalau di kasus-kasus yang lebih ke personal, saya usahakan selalu selesai. Jadi saya selalu berpikir panjang ketika saya akan mengambil ini. Saya bisa nggak nih ke depannya? Kalau nggak bisa, saya sudah mau di luar. Saya tidak mau setengah-setengah tetap. Gitu. Jadi pokoknya ditakar dulu ya. Iya, kemampuannya sejauh mana. Untuk menghindari nanti hasilnya takutnya orangnya kecewa atau gimana, atau malah Om Hao yang kena jadi bumerang gitu. Iya, begitu sih, dokter. Kalau ada nggak sih hal yang Om Hao takutin? Kalau yang saya takutkan itu, kalau retro itu ya gini, dokter, malah justru kalau benar, dokter. Misalnya? Misalkan kita mendeskripsikan seseorang yang pernah menjadi korban di suatu tempat. Dan itu benar gitu, konfirmasi sama keluarga atau orang dekatnya. Saya takut itu. Atau sama dokter forensik misalkan. Tadi seperti ini loh, kok sama gitu. Sempat ngobrol sama dokter Stefani juga gitu. Tapi kalau salah pasti ada gitu. Tapi namanya ini kesalahan yang berkaitan dengan sesuatu hal yang masih bisa dikembangkan dan direvisi terus, bukan eksak ya. Itu saya akan memperbarui atau mengkoreksi itu secepat mungkin. Kalau saya salah atau kurang, tapi kalau benar dan itu justru jitu, itu saya takut dengan diri saya sendiri. Apakah ini kalau melihat sesuatu yang lain, kalau kemudian itu menimpa ke diri saya sendiri bagaimana? Gitu, karena ketakutan saya kalau saya ditanya, entitas apa yang paling menakutkan gitu? Melihat korin saya dijamin itu aja. Gitu. Nggak semua orang itu berani kayak gitu, dan katanya rawan banget lah prosesinya. Itu kalau benar saya takut. Oke, Om Hao, dari tadi kan saya udah banyak nanya nih ke Om Hao. Nah, sekarang Om Hao ada nggak yang mau Om tanyain ke saya? Satu pertanyaan. Iya dokter. Kalau tentunya kan bidang ilmu forensik itu cukup luas ya. Ada kedokteran, kemudian ada IT ya. Dan ada macam-macam. Saya sudah tahu deskripsinya forensik seperti apa. Apakah bisa ilmu sejarah ataupun kemampuan secara retrokognisi itu masuk dalam kajian forensik untuk membantu itu? Plus minusnya seperti apa? Akademis ini pertanyaannya. Ya pertanyaannya berat nih ya teman-teman ya. Karena saya ditanyain juga gitu, kenapa sih nggak pakai retrokognisi untuk memecahkan satu kasus kejahatan misalkan gitu. Nah, kalau kedokteran forensik itu udah pasti kan nggak bisa dengan retrokognisi. Walaupun mirip-mirip sebenarnya, kita menghadapi satu jenazah, kita lihat luka-lukanya, mungkin ada kok kita residu racun, residu energi di darahnya gitu. Jadi kita bisa menjelaskan gitu dia meninggalnya kenapa, apa yang dia alami gitu. Tapi masalahnya misalkan barang bukti itu kita sajikan di pengadilan, itu kan harus empiris. Jadi harus bisa semua orang itu melihat dengan panca inderanya. Dan kalau retrokognisi sampai sekarang kan mungkin belum ya Om belum bisa dilihat secara empiris. Dan jadi kok misalkan dikasih alat bukti di pengadilan, itu susah gitu Om buat dijadikan salah satu petunjuk gitu. Saya sepakat sebenarnya dokter. Termasuk kenapa saya kemudian mengambil ilmu sejarah, karena
saya tetap harus tahu secara empirisnya seperti apa. Karena kemampuan flashback atau kemampuan dalam hal kita retrokognisi condong ke metode yang hanya bisa diterapkan orang-orang tertentu dan diketahui orang-orang tertentu. Walaupun ini bisa membantu, tetapi tetap saya percaya terhadap sesuatu hal yang itu bisa dibuktikan, atau sesuatu hal yang bisa disajikan dan dirasakan dengan panca indera. Jadi ya seperti ilmu sejarah gitu dokter, karena kita menghadirkan produk dari masa lampau. Karena mungkin teman-teman juga sejarah itu kan luas, jadi tidak hanya urusan membahas kerajaan lampau atau candi saja. Sesuatu hal manusia dengan waktunya, karena waktu ini bisa kapan dia pernah merasakan bahagia, dia sedih, dia lahir, dan dia meninggal itu tersaji semua dalam sejarah dan catatan-catatan yang ada. Om Hao, ini ada satu pertanyaan. Belakangan ini, itu kan ada satu kasus yang udah lama sebenarnya, tapi tiba-tiba ya terangkat lagi di berbagai media dan menghebohkan lagi. Nah, tanpa menyebut nama, kejadian, itu saya pengen tanya, kalau dari retrokognisinya Om Hao, kira-kira sebenarnya yang terjadi di kasus itu seperti apa? Dan siapa yang sebenarnya bersalah. Nah, tapi sebelumnya kita minum dulu kopinya, Om. Dingin ini, Tata. Iya, kalau dari sudut pandang saya ya, atau sesuatu hal yang peristiwa ini sebenarnya sudah lama. Bahkan saya sebelum ada di KTJ waktu itu, tapi saya sudah mengikuti. Ini sebenarnya satu peristiwa itu yang sangat gampang sekali sebenarnya kan diungkap. Menurut saya, sangat gampang banget gitu. Karena hanya menimpa satu korban di suatu tempat yang itu hanya satu juga, dan kejadiannya sudah sangat terlihat. Tetapi banyak sesuatu hal yang menutupinya. Menutupi di sini tidak secara mistis, tetapi sudah terencana dengan baik. Menutupinya, dan tentunya melibatkan sesuatu hal yang dekat dengan itu, baik yang melakukan itu sudah ada tutupannya di situ. Ya berkaitan sesuatu hal yang dikemas rapi gitu dan tidak terjamah. Tetapi jika kita perhatikan secara halus lagi, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, Mbak. Gitu. Kejanggalan yang pertama rasa empati. Yang kedua siapa yang akan ditumbalkan. Karena dia tahu banyak hal sih sebenarnya. Korban ini tahu banyak hal. Dia menyimpan sesuatu hal yang bisa menyelamatkan orang ini, gitu. Dan berikutnya banyak juga yang menggunakan atau memanfaatkan kejadian ini untuk satu kejadian untuk sesuatu hal yang lebih besar, yang akan digapai untuk naik sesuatu hal yang lebih besar. Jadi dikemasnya seperti itu. Tetapi harus ada sesuatu hal yang nurut. Tapi yang nurut ini juga bisa diajak kompromi nih. Udah bisa dideketin nggak, bisa dinego nggak orang ini gitu. Dan menurut saya ini nggak akan selesai ketika itu masih ada di satu area yang itu masih rapat, gitu. Karena ketemu ini akan hilang, ketemu itu akan hilang, ketemu ini akan hilang. Karena melibatkan sesuatu hal yang besar dan mempertaruhkan sesuatu hal yang besar juga. Tapi kalau boleh dicari ya, atau ditelusuri, nggak usah jauh-jauh, udah di sekitaran situ aja. Termasuk di sekitaran itu juga, jadi ada ini, ada intinya lagi, ada yang di luar tapi nebeng, gitu. Kalau yang bisa, dan dari analisis sesuatu hal itu juga banyak kejanggalan yang bisa ditemukan, gitu, dari kejadian-kejadian. Karena ini menggunakan unsur kimia ya, kalau kita lihat ya, dan unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu hal yang mudah bereaksi sebenarnya, mudah sekali bereaksi, yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia, itu akan bisa mempengaruhi cedera secara fisik orang yang melakukan itu. Karena saya tahu, karena basic saya juga kimia, ketika mereaksikan senyawa yang dimaksud itu, kita harus ada di ruang asap, kemudian kita harus menggunakan APD, dan itu kalau kemudian dilakukan seseorang yang tidak kompeten di bidang itu, dia sudah cedera seharusnya, harus ada luka bakar atau apa, itu. Dan akan terasa gitu, orang mendengar ataupun mencium, meraba, karena ini bukan termasuk gas yang silent killer juga. Jadi
kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi petunjuk, tetapi dari semua data atau petunjuk itu bisa di stop gitu. Ya. Gitu. Itu sih Mbak. Nggak usah jauh-jauh kalau saya tanya, dan motifnya juga tentunya tentang harta dan kekuasaan di situ. Tapi buruknya atau cilakannya ada yang numpang di kasus ini gitu. Jadi udah deh, ini tetap ada, yang penting ini masih langgeng gitu. Karena berantai, muter kayak rantai setan aja gitu. Ya, kalau saya sendiri juga beberapa kali tanyain soal kasus ini, tapi kan ya ini di luar kewenangan saya. Tapi satu hal yang saya bisa bilang Om Hao, Gusti mboten sare. Tuhan nggak tidur. Pada akhirnya, ya korban pasti akan dapat keadilan. Iya, karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Aduh, luar biasa. Tadi kita udah diskusi ya tentang sesuatu yang dari sudut pandang medis dan juga dari mistis. Oke Om Hao, terima kasih banyak ya. Udah mau datang ke podcast saya, ke channel saya, udah sharing, udah ke teman-teman juga. Ya, oke, nanti mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Juga dengan topik bahasan yang lebih menarik lagi. Amin. Ya. Oke. Jadi teman-teman ya, tadi sudah bintang tamu pertama saya, perdana di channel Dr. Stefani, Om Hao. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam Rahayu. Salam Rahayu.